dalam ucapannya beliau mengingatkan bahwa Allah fi ta'zimil ilm, hendaknya seseorang itu mengagungkan ilmu dan mengagungkan wa ahlihi, orang-orang yang berilmu, wa tiba'is sunnah, dan supaya kita ini benar-benar mengikuti sunnah. Karena memang kita ini harus mengutamakan dan memuliakan orang-orang yang berilmu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang mengamalkan daripada ilmu mereka, ulama yang mengamalkan daripada ilmunya. Nah, disebutkan di sini oleh beliau satu kisah, ada seorang yang namanya Syekh Izzuddin. Syekh Izzuddin ini namanya bukan beliau Izzuddin, tapi ini adalah satu lakab, satu julukan. Izzuddin artinya orang yang memuliakan agama, orang yang memuliakan agama. Beliau namanya Syekh Izzuddin bin Abdissalam, Ibnu Abdissalam. Dan kenapa beliau itu sampai dikasih julukan sebagai Izzuddin? Disebutkan bahwa Syekh beliau ini adalah di awal perkaranya, beliau itu adalah orang yang masih melakukan sebab-sebab duniawi. Artinya beliau orang biasa, kerja, tapi suka hadir dalam majelis ilmu, suka duduk dalam majelis ilmu. Ketika duduk dalam majelis ilmu, dia nggak pernah tinggalkan daripada majelis ilmu. Dimanapun ada majelis ilmu, dia duduk di tempat-tempat tersebut. Ternyata pada salah satu majelis, dia dengar bahwa sesungguhnya siapa yang tidur dalam keadaan dia punya wudu, maka urijat ruhuhu, ruhnya itu akan naik ke atas, wasajadan tahtal arsy, dan dia akan sujud di bawah arsy ketika dia sujud apa tidur dalam keadaan punya wudu. Maka ketika dengar semacam ini, dia semangati dirinya dan katakan kepada dirinya untuk tiap malam harus berwudu sebelum tidur. Dia lakukan sehingga pada satu keadaan, ikhwan rahimakumullah, seseorang itu kalau melakukan sesuatu dengan semangat, dengan sungguh-sungguh, pasti akan mengalami masa cobaan. Allah akan kasih cobaan untuk melihat kesungguhan hamba ini bagaimana. Nah, beliau itu dikasih cobaan. Cobaannya apa? Pada malam yang sangat dingin, ternyata dia itu mimpi basah, junub, tidur, bangun malamnya dalam keadaan dia junub. Padahal dia sudah membiasakan untuk tidur dalam keadaan berwudu. Maka apa yang dilakukan? Faqtasala min sa'ati, langsung dia karena sudah membuat janji pada dirinya bahwa dia akan tidur dalam keadaan punya wudu. Ini dalam keadaan junub, bagaimana? Malam dingin, nggak ada pemanas. Maka bagaimana? Mandi tetap, mandi, tidur. Ketika tidur mimpi basah lagi, junub lagi. Dicoba sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh atau tidaknya. Maka dia pun mandi pada saat itu untuk yang kedua kalinya. Dan akhirnya ini terus dalam satu malam, bukan cuma 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali. Seperti itu keadaannya. Gak bisa bayangkan. Tetap saja menjadikan dirinya ayo mandi, wudu, tidur, mandi, tidur. Semacam itu dilakukan oleh beliau dalam satu malam, sehingga ketika dia pun tidur dalam keadaan bersucinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mimpi Syekh tersebut, dia dapatkan seruan dalam mimpi tersebut, haqqun laka an tulaqaba bi'izzid. Satu hal yang tepat untuk kamu untuk dijuluki sebagai Izzuddin. Maka diminta sama Allah untuk pilih mau ilmu atau amal, maka dia pilih ilmu. Dikasih pilihan oleh Allah, pemberian setelah adanya kesungguhan, setelah adanya ujian, pasti ada pemberian. Kalau lulus daripada ujian tersebut, Allah akan kasih dan diberinya oleh Allah pilihan. Maunya apa? Ilmu atau amal? Maka dia pilih ilmu. Kenapa? Karena amal tanpa ilmu haba'an manthura, sia-sia. Tetapi ilmu akan mengajak kepada amal.
sehingga semacam itu dia pilih ilmu. Fama asbaha illa waqad naza'allahu min qalbihi hubbud dunya. Ketika kemudian pagi harinya bangun, didapati dalam dirinya hatinya sudah nggak ada rasa cinta kepada dunia sama sekali. Tadinya masih sibuk kerja, dia tinggalkan itu semua. Fokus untuk cari ilmu. Wa aqbala ba'da dzalika ala talabil ilm. Setelah itu dia belajar dan menuntut ilmu. Bukan langsung dapat ilmu, enggak. Tapi sebabnya dilakukan. Apa itu? Cari ilmu. Yajid wa hasara ana ansa al-istihad wa hadan tanbih Syibrazi dan lain sebagainya. Ya, disebutkan bahwa beliau akhirnya sungguh-sungguh dalam mencari ilmu, duduk dalam majlis dan tidak lagi sibuk dengan kerjanya, menuntut ilmu sungguh-sungguh sampai pada suatu saat dia pun akhirnya dijuluki oleh orang-orang sebagai Izzuddin, orang yang memuliakan agama dengan ilmunya. Maka ikhwan rahimakumullah, sebab satu amalan saja sunnah Nabi SAW, maka Allah bukakan. Kalau sungguh-sungguh untuk satu amalan dikerjakan, maka akan disebutkan oleh Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir dan saudaranya Al-Habib Tahir bin Husain bin Tahir. Beliau itu dididik oleh hababahnya, oleh bibinya. Bibinya mengatakan kepada dirinya bahwa sesungguhnya kalau kalian ini mengerjakan sunnah yang ada di kamar mandi, maka niscaya Allah akan bukakan ilmu kepada kalian. Satu sunnah saja terkait dengan kamar mandi, kaitannya dengan hal-hal yang sifatnya bahkan mungkin najis, tapi kalau kalian sungguh-sungguh melakukan sunnah-sunnah tersebut, masuk dengan kaki kanan, keluar dengan kaki kiri, di dalam kamar mandinya masuk dengan kaki kiri, kemudian keluar dengan kaki kanan, dan semua sunnah ketika di dalam kamar mandinya bagaimana, istinjaknya bagaimana, adabnya ketika buang hajat bagaimana. Kalau diperhatikan satu keadaan dari sunnah Nabi SAW tersebut, itu sudah cukup untuk dapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa kok dibukakan. Apalagi perhatiannya terhadap banyak sunnah Nabi SAW. Yang diperlukan adalah kesungguhan, ikhwan rahimahumullah. Dan ingat, kesungguhan pasti akan ada cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menguji apakah orang itu benar-benar dalam kesungguhannya atau tidak. Dikasih ujian sedikit sudah malas. Baru saja perjalanan dari luar kota ditinggalkan. Kebiasaannya mau apa? Mengaji Quran. Ngaji Quran baru minta berapa? 1 juz. Sakit sedikit ditinggalkan. Lalu ada urusan sedikit, jagongan ditinggalkan. Ada kesibukan sedikit ditinggalkan. Orang yang semacam ini berarti tak sungguh-sungguh. Orang yang sungguh-sungguh semua keadaan tetap saja dia datangkan apa yang sudah dijanjikan kepada dirinya sendiri. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita kesungguhan dalam mencari ilmu, kesungguhan dalam beramal, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita ilmu laduni. Amin amin ya rabbal alamin.